Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita masuk pada pembahasan dari syarat diterimanya la ilaha illallah, yaitu pada syarat yang keempat al-inqiyad. Masuk pada syarat kelima, yaitu ikhlas. Syarat yang kelima adalah ikhlas. Dihafal nggak sama bapak-bapak, sama antum semuanya, ibu, bapak, dan para pemuda sekalian? Dihafal nggak kira-kira? Dihafal ya? Yang keempat al-inqiyad kemarin sampai patuh kan? Ya, itu al-inqiyad. Sekarang anak bawa kitabnya lagi, jadi buka kitab. Ya. Yang kemarin ar-rabi' al-inqiyad al-munafi lit-taraq, ya. Sekarang al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirki, yaitu keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan. Ikhlas kan ya itu ya. Yang kelima ikhlas. Itu antum lihat kayaknya di bukunya salah cetak gitu ya. Harusnya ke 5, di bukunya ditulis ke 6. Tapi nggak tahu kalau yang diterjemahannya di PDF. Kalau di kitab aslinya salah cetak. Sama ya, salah terjemahannya. Itu kalau di terjemahannya, oh ya benar, syarat kelima jujur, padahal di poinnya yang kelima itu adalah ikhlas, ya kan? Sementara di penjelasannya jujur. Jadi kita bahas yang poin ke-6 dulu. Apa ke-6 dulu ya, yaitu ikhlas, membersihkan amal dari segala debu-debu syirik. Ya itu yang PDF-nya ya. Antum semuanya lihat ke situ, ke yang ke-6. Wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ibisy syirki bi an la yaqsida bi qawliha tam'an min matami'id dunya wala riya'a wala sum'ata lamma fil hadits sahihi min hadithi Utbana qala fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Syarat yang kelima, tapi di sini ditulisnya yang ke-6. Tak masalah ya, karena salah cetak. Yaitu tasfiyah, pensucian, pembersihan atau pemfilteran dari apa? Pemfilteran amal kita, perbuatan-perbuatan kita
niatan-niatan kita dari apa? Min jami'i syawaibi asyirki, yaitu dari seluruh noda, debu, kotoran yang ditimbulkan dari kesyirikan. Jadi debu-debu atau kotoran-kotoran syirik kita singkirkan dari hati kita. Kok bisa ya? Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar ingin diakui dia sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita berharap kepada selain Allah, atau tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah hanya karena kita nggak enak sama tetangga kita. Ya, ada orang-orang yang mereka menyatakan diri mereka muslim, saya Islam, padahal sebelumnya dia bukan muslim. Kemudian dia masuk Islam, tapi la ilaha illallahnya mujarrad apa? Hanya sebatas perkataan duna qalbi, tanpa ada di dalam hatinya. Nah, ini sekedar cerita, ya. Dahulu di Yayasan As-Sunnah ada orang yang ngaku sebagai seorang mu'allaf, ya, mu'allaf. Kemudian dia getol sholat, jenggotan, celananya cingkrang dan sebagainya. Lambat laun, setelah beberapa tahun dan sudah nikah sama akhwat, ya, bercadar, ternyata ana dapatkan dia kalau sholat Jumat kabur dari yayasan, ya, sampai ana buntuti kaburnya kemana, dan gak ketemu. Alhamdulillah, karena ana ngebuntuti dan gak ketemu. Insya alhamdulillah, gitu kan. Yang penting tidak sholat Jumat. Dugaan pertama tidak sholat Jumat. Dugaan kedua, setiap sholat rawatib dia nyingkir. Alasannya mau ada perlu sama temennya. Datang bau rokok, saya tanya, kamu sudah sholat? Sudah. Terus hal itu, tapi kecurigaan saya hilang bersama banyaknya teman-teman yang mengakui dia sebagai seorang muslim. Qadarullah ta'ala masyafa'al, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar yang pada akhirnya anak nggak tahu apakah dia muslim yang benar ataukah tidak. Yang jelas dengan dugaan anak dia meninggalkan sholat sampai terjadi peristiwa yang besar di As-Sunnah yang anak nggak perlu ceritain, ya. Dan ternyata beliau mengakui kalau tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya. Hari ini, ya, dan anak ingatkan antum semuanya sekarang dan diri anak, jangan terkecoh dengan orang yang mengatakan anak mu'alaf Ustaz. Gak perlu. Kita percaya dulu dengan peristiwa ini. Sampai hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dan anak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang datang cerita sama anak gak percaya. Siapapun dia. Kalau ceritanya tentang orang lain. Tapi kalau ceritanya di sana ada kambing yang bagus, anak percaya. Yang gitu. Tapi kalau ceritanya tentang orang, anak tutup telinga. Apalagi berita tentang corona, tentang kuruni, enggak. Anak tawakuf, bukan enggak percaya, anak tawakuf. Karena sekarang orang berani memberitakan apapun. Ya, termasuk masalah mu'alaf ini. Ini peristiwa ini. Karena sangat erat peristiwa orang ini dengan anak. Dia yang melakukan, anak yang tertuduh. Nah, sudah. Dia senyum-senyum Budi ini. Tahu dia kan rupanya. Begitu. Sampai akhirnya kita tahu bahwa tidak mudah mengatakan la ilaha illallah sementara dia tidak membuktikan ucapannya dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Wajib menerima secara luas, secara lebar,
penerimaan keikhlasan ini bukan hanya sekedar pada ucapan la ilaha illallahnya saja, tapi pada konsekuensi sehari-harinya secara luas. Tapi secara sempit, la ilaha illallah itu diucapkan oleh seseorang hanya berharap wajah Allah. Subhanallah, Allah membebankan kita pada satu beban yang ringan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, dia berharap wajah Allah, dia masuk surga. Diharamkan atas dirinya neraka. Hanya apa? Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Itu secara syarat yang sempit. Namun secara luas, dalam kehidupan kita harus berupaya terus mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Kita sholat, tiba-tiba muncul riya, segera bersihkan diri kita dari riya. Kita sedekah, tiba-tiba muncul sum'ah, kita bersihkan diri kita dari sum'ah. Ketika kita berhaji dan berumrah, yang tadinya ikhlas tiba-tiba muncul ujbah atau ujub, ya, kita bersihkan dari unsur ujub. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, kita tasmi', yaitu memperdengarkan, sum'ah sama dengan sum'ah, memperdengarkan apa yang sudah kita lakukan. Oh, dulu saya baik banget sama orang ini. Kita segera bertobat. Karena apa? Kita luput dari dosa. Ya, kita tak luput dari dosa. Dan dosa-dosa yang kita lakukan lupa. Banyak kita. Dosa yang terkait dengan keikhlasan itu banyak ya akhi, yang kita lupa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, istighfarnya belakangan. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang gambaran yang banyak terjadi hari ini. Ya, itu sudah jadi lumrah. Contoh kecil ya, kita sudah berbuat baik sama orang itu. Dia nggak tahu balas budi sama saya. Dia nggak tahu terima kasih Ustadz sama saya. Dia sudah di ini, sudah di itu, tanpa disadari. Maksud orang ini benar. Ucapan orang ini mungkin meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya. Tapi dari sisi keikhlasan, Allah menanyakan, ente benar ikhlas atau tidak? Kok sampai ente sebut-sebut kebaikan ente? Maka kita akan ambil satu pelajaran. Orang yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas itu, ketika dihadapkan dengan persoalan seperti ini, sakit atau tidak sakit? Sakit. Dia harus menelan pahitnya cobaan. Antum bayangkan, kita berbuat baik seabrek-abrek tuh, ya enggak? Kepada istri kita, kesalahan kita yang sedikit membuat dia mengingkari seluruh kebaikan kita. Apa yang akan terjadi? Kita mengungkit kebaikan kita. Itu cobaan terberat ya akhi. Aduh, ini keikhlasan. Oleh karenanya wanita-wanita yang seperti ini, dia berhak untuk ada di dalam neraka daripada surga. Karena apa? Karena membuat keikhlasan suaminya terkoyak. Hal itu memang terjadi secara wajar sebagai seorang manusia. Namun Allah nggak suka dengan yang demikian ini. Karena apa? Menggugurkan keikhlasan. Yang kita lihat Allah bukan suka dan tidak suka. Yang kita lihat Allah. Allah nggak suka dengan perkara ini. Ya wajib kita telan mentah-mentah kehidupan yang pahit yang kita hadapi. Atau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, entah kepada tetangga kita, saudara kita, keponakan kita, kawan kita, teman kita. Kemudian kita ungkit apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita lakukan kepada orang tersebut. Tanpa disadari, saya maklumi, ketika saya dan Anda berbicara seperti ini, inilah manusia. Inilah kelemahan kita. Tapi kita perlu ingat bahwa perkara itu menggugurkan keikhlasan. Segera bertobat. Maka kita pun bertobat kepada
Allah, astaghfirullahaladzim. Makanya setiap pagi dan sore kita disunahkan membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Karena kita nggak tahu. Atau bahkan kita disunahkan kembali dengan doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lamu minasyirki ay syirkul khafi. Aku berlindung dan memohon diri ampunan dan berlindung diri dari syirik yang tidak aku ketahui, yaitu syirik apa? Syirik kecil, syirik yang tersembunyi, yaitu tadi nggak sadar kalau kita telah melakukan satu hal yang menggugurkan keikhlasan kita, tapi itu terjadi dan selalu terjadi ujian itu. Iya tidak? Iya tidak? Nah, lain soal kalau kita sedang berbicara di depan orang yang kita sedang minta solusinya. Ustaz, saya tuh nggak tahu, saya tuh nggak kurang apa sama keponakan saya, sama saudara saya, sama adik saya, sama tetangga saya, sama istri saya, sama suami saya. Nah, itu kalau lagi kita ingin istifta, artinya meminta nasihat, ya, maka nggak masalah, kan gitu. Karena tujuannya bukan untuk mencacati orang itu, tapi untuk mendapatkan banyak kebaikan dari apa yang sudah terjadi. Kayak gitu. Ya, saat anak dizalimi sama orang, yang kezaliman orang tersebut kayaknya menguras pikiran anak dan hati anak, Ustaz. Ada nggak solusinya? Nah, itu boleh. Selama kita ingin menasihati diri kita agar kita kembali kepada keikhlasan. Tapi kalau tujuannya ingin mengumbar aibnya, maka itu terlarang. Dan ini bagian daripada penggugur keikhlasan kita kepada orang yang sudah kita perbaiki hubungannya. Paham ini? Paham. Ya. Dan masalah ini pelik. Berbuat baik kepada orang, entah itu tetangga, entah itu saudara, terlebih kerabat dekat kita, itu satu hal yang pelik. Ada nggak saudara kandung yang renggang hubungannya? Banyak. Ada nggak saudara kandung yang sama sekali kayaknya nggak ada seperti kandungnya sekali? Ente saudara kandung saya, tapi kayak nggak ada unsur-unsur satu kandungan. Kalau ente sudah tidak merasa satu kandung dalam rahim ibu, minimal satu kandung dalam negara. Itu saking apanya itu sudah. Ya. Makanya Rasulullah berkata, laisa sillatu bil mutakafi. Bukannya namanya orang yang sedang merangkai tali silaturahmi orang yang akur-akur saja, enggak, bukan. Walakin sillatu, akan tapi yang namanya silaturahmi itu adalah mereka yang menyambung idza quti'at. Mereka yang menyambung tali silaturahmi apabila sudah mulai terputus. Nah, itu. Karena kehidupan manusiawi kita nggak bisa mencegah ketersinggungan. Kita nggak bisa mencegah yang namanya datangnya cobaan yang mencoba, yang berkaitan dengan keikhlasan kita. Kita nggak bisa mencegah itu. Tapi di saat itu terjadi dan benar-benar terjadi, berusahalah untuk mengikhlaskan. Itu secara luas. Nah, secara sempitnya kita menerima la ilaha illallah, ikhlas untuk wajah Allah. Karena hadis yang disebut oleh Rasulullah dari Uthman, hadis ini bersumber dari Uthman. Hadis ini dikeluarkan oleh dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim Syaikhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa? Bagi mereka yang berkata la ilaha illallah yabtaghi, sementara dengan ucapan la ilaha illallahnya dia berharap berharap wajah Allah.
Maka sesungguhnya Allah mengharamkan bagi api neraka seseorang yang berkata la ilaha illallah, dia berharap wajah Allah. Lihat, singkat. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita berharap wajah Allah, gak yang lain. Dan ini, ucapan ini menjadi sebab jin dan syaitan itu lari dari kita. Nah, kalau kita merasa diri kita banyak jinnya, kalau kita merasa diri kita banyak jinnya, nggak usah lari ke tukang ruqyah dulu. Baca, banyakin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sambil dihayati. Jangan bacanya samping banyak orang. Nanti antum, apa sih gitu. Antum hayati bacaan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, begitu. Begitupun ketika antum takut mau tidur, ya. Pernah nggak antum takut mau tidur? Jujur. Pernah nggak? Yang jomblo itu sering. Begitu. Karena nggak ada temennya. Tengok kiri, nggak ada temennya. Ya. Paham? Atau bahkan sama-sama takut. Pernah nggak? Pernah. Istrinya takut, suaminya juga takut. Lah sih. Atau suaminya pura-pura berani, padahal di hatinya, aduh, barangkali ditoel dari belakang. Banyak mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ikhlas. Dan juga harus benar-benar menghayati. Ya. Ternyata ketika sudah mau tidur masih ada perasaan itu. Suara apa ini? Maka kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Terus kita baca. Ya, baca. Karena sesuatu itu lumrah. Ya. Sesuatu rasa takut itu kadang hadir secara lumrah. Kita sebagai manusia takut. Ada suara krotek sedikit, ada. Apa mau? Nah, kan gitu. Tadi apa ya? Suara apa ya? Kan gitu. Selalu bertanya-tanya. Maka kita redam dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikhlas karena Allah. Nah, maka dari itu pula Allah tidak menghalalkan bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan wajah Allah, haram bagi dia untuk masuk neraka. Dan itu dibuktikan oleh keutamaan la ilaha illallah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara salah satunya hadis qudsi tentang cerita Nabi Musa. Atau Rasulullah pernah berkata, kalau seandainya seseorang datang kepada Allah dengan dunia dan seisinya dipadati oleh dosa, dan kemudian hal ini diletakkan dalam satu neraca, sementara Allah datangkan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, apa tadi? Maka la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan dosa-dosanya ini. Nah, hadirkan keikhlasan kita karena Allah ketika kita mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, karena ini merupakan bagian daripada syarat diterimanya la ilaha illallah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga semua dan terhindar dari segala bentuk siksa dan api neraka. Ya.
Kita kan bakal meninggal. Saya, antum semuanya bakal meninggal dunia. Kita itu masih mending diberi usia yang lebih panjang. Karena ada orang yang nanya ke saya, Ustaz, kenapa jin dikasih usia sama Allah lebih panjang daripada manusia? Saya balik nanya, kenapa antum gak tanya sapi dan kambing diberi usia lebih pendek daripada manusia? Kasihan gak antum sama kambing sama sapi? Iya kan? Begitu, nggak usah nanya, nggak usah cemburu dengan jin yang dikasih usia panjang. Cemburulah, kasihanlah kepada embe dan sapi yang kasih usia 1 tahun, udah gedean dikit, sembelih. Ya kan? Begitu. Kuda pun sama, baru 8 tahun sudah siap-siap digor. Kenapa? Di bawah larinya sudah ngeluh. Begitu ya, antum sudah kita bersyukur. Karena heran sering kok bandinginnya sama jin gitu loh dalam masalah usia. Kan? Bandinginnya dengan yang lebih bawah daripada kita. Ustaz, kenapa dia punya tronton? Ya sudah, alhamdulillah antum punya truk. Dalam urusan dunia kita lihat lebih bawah. Karena usia pun bagian daripada dunia. Gak enak ya akhi, diberi usia yang panjang sementara kita belum siap untuk menghadapi ujian-ujian. Yang namanya hidup itu lelah. Punya pikiran sedikit, gak bisa tidur. Punya dengar omongan yang gak enak sedikit, gak bisa tidur. Maka seorang mukmin akan memperbaiki keikhlasannya kepada Allah karena dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Seorang mukmin dia perbaiki la ilaha illallahnya dan keikhlasan dirinya karena memang dia rindu untuk berhadapan dengan Allah. Dia senang berjumpa dengan Allah. Dia ridha agar satu hari nanti ketika aku dipanggil oleh Allah dengan didatangkan malaikat maut kepada diri kita, kita mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'an wajhallah, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pupuk ya. Dan tanamkan jiwa kerinduan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Kita itu akan diberi nikmat, lebih nikmat daripada surga. Ada satu nikmat yang nikmat itu lebih agung, lebih tinggi daripada sekedar kita masuk ke dalam surga. Kita bertanya-tanya, adakah nikmat yang paling nikmat lebih daripada surga? Ada. Apa itu? Melihat wajah Allah. Kita rindu. Kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, orang yang merindukan Allah adalah orang yang tertanam di dalam jiwanya keikhlasan dengan baik. Karena apa? Karena dia tidak suka hidup di dunia. Bukan karena putus asa, bukan. Bukan karena dia tidak berharap karunia Allah yang besar, bukan. Karena begitu dahsyatnya mempertahankan iman. Ya akhi, mempertahankan iman hari ini itu bukan persoalan yang mudah. Seperti halnya kita mempertahankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya tanpa ada kurang. Seperti halnya kita mempertahankan sholat 5 waktu dalam keadaan ikhlas tanpa kurang. Susah. Kenapa? Kita hidup di dunia yang dunia telah memperlihatkan kemegahannya. Kita hidup di dunia yang kita lihat hari ini orang-orang di sekitar kita mereka lebih senang dengan kehidupan dunia mereka dibandingkan kita.
Sehingga nilai iman dan keikhlasan yang kita miliki terkadang harus terkikis demi sedikit demi sedikit. Maka dari itu orang yang beriman, dia tahu bahwa dunia itu bukan tempat tinggalnya. Dia ingin memperbaiki keikhlasannya, karena memperbaiki keikhlasan adalah hal yang tersulit dalam hidupnya. Yang kemudian dia berharap dengan keikhlasannya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ingin keikhlasannya terkikis sedikit demi sedikit, karena memang dia ingin benar-benar mati dan wafat dalam keadaan Allah ridha terhadap dirinya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Jadi, ya akhi, kalau antum sekarang melihat saudara antum, walau dia ahli maksiat, diwafatkan oleh Allah sementara dia masih mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan kepadanya, orang ini lebih berbahagia dibandingkan kita. Karena kita belum tentu diwafatkan dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Allahumma tawaffana ma'al Islam. Ya Allah, wafatkanlah kita semuanya di dalam Islam dan iman. Sulit ya akhi. Mempertahankan iman saat ini, itu kita butuh orang lain. Saya butuh Anda, dan Anda pun butuh saya. Saya butuh teman-teman yang saleh, saya butuh teman-teman yang salehah, karena untuk memperjuangkan keikhlasan saya dan Anda dalam hidup di dunia ini. Karena sulit ya akhi. Sulit, betapa sulitnya. Hari ini hati kita karena Allah, 5 menit kemudian belum tentu karena Allah. Hari ini hati kita tertuju untuk mendapatkan ampunan Allah, besok belum tentu kita berharap ampunan Allah. Hari ini hati kita tidak lalai, besok belum tentu hati kita tetap taat kepada Allah. Semua baina asabi'ir rahman, berada di dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah, dia berharap wajah Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Atau dalam riwayat ini Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajah Allah, bukan perkara yang mudah. Dan dia terus mempertahankannya. Ya Allah, sulitnya mempertahankan iman saat ini. Dunia menyibukkan kita, harapan melalaikan kita, pikiran menyibukkan kita untuk tidak berzikir kepada Allah. Waktu yang terus berjalan meninggalkan kita dari ketaatan. Sadar tidak sadar, itulah kita hari ini. Kita hari ini, bagaimana kita sibuk dengan urusan orang lain, sementara urusan kita dengan Allah belum tentu selamat. Teruslah perbaiki hubungan kita dengan Allah terkait dengan la ilaha illallah yang sudah kita pertahankan sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan pertanyaan, bukan persoalan yang mudah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teruslah beristiqamah. Menjadi ahli maksiat itu mudah. Menjadi ahli bid'ah itu mudah. Menjadi orang yang tidak taat sama Allah itu gampang. Menjadi orang yang pendusta itu lumrah dan sangat mudah. Tapi menjadi orang yang jujur, ikhlas, dan terus taat kepada Allah, mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan. Silih bergantinya warna hati kita, pikiran kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Dan itu semuanya tidak akan sempurna tanpa disertai keikhlasan kita kepada Allah.
Susah. Saya sebagai seorang pegawai, luntur keikhlasan saya ketika saya dapatkan kezaliman atasan saya terhadap diri saya. Betul atau salah? Saya sebagai seorang pedagang, luntur keikhlasannya ketika dihadapkan dengan seorang pembeli yang sangat rewel. Saya adalah seorang pembeli, luntur keikhlasan saya ketika menghadapi pedagang yang ghish, curang. Saya pun luntur keikhlasannya sebagai seorang penuntut ilmu ketika dihadapkan dengan apa? Orang-orang yang bodoh yang selalu menyerang. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, liyumari bihi sufaha, agar mereka mampu memperdebatkan diri mereka dengan orang-orang yang bodoh, mereka nggak akan mendapatkan bau surga dan tidak akan masuk surga. Ternyata banyak para penuntut ilmu keikhlasannya seperti. Bahkan keikhlasan kita pun belum tentu terjamin ketika kita terus menghafal Quran, sementara di hadapan kita sanjungan, sementara di hadapan kita banyak orang-orang yang mengatakan betapa hebatnya diri kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarul munafiqi min ummati qurra'uha." Banyaknya orang-orang munafik dari kalangan umatku adalah para penghafal Quran. Subhanallah. Ini perjuangan keikhlasan tidak mudah. Yang baca Quran saja, yang hafal Quran saja, mereka diuji oleh Allah keikhlasannya dengan ujian yang begitu berat. Apalagi kita yang nggak dekat dengan Quran, apalagi kita yang jauh daripada Quran. Lebih utama dahsyatnya dan kedahsyatannya ujian iman kita dibandingkan mereka. Kadang kita harus diam sebagai setan yang bisu di hadapan kemungkaran. Ya kan? Karena lemahnya nilai-nilai akidah saat ini. Oleh karenanya ikhwan, perbaiki persaudaraan kita karena Allah, karena masing-masing kita butuh untuk masuk ke dalam surga. Saya butuh Anda, Anda butuh saya. Untuk apa? Sama-sama masuk ke dalam surga. Perbaiki persaudaraan kita. Begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk terus memperbaiki keikhlasan kita. Fa innanal mayyit, karena sesungguhnya kita adalah mayit yang berjalan di atas muka bumi. Kita itu mayit yang berjalan di atas muka bumi. Hanya nunggu waktu untuk kita tidur di dalam perut bumi. Nunggu waktu. Besok nggak tahu, lusa nggak tahu, minggu depan nggak tahu. Semoga kita selalu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan iman, dan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kaum muslimin yang hari ini memperjuangkan keimanan mereka seperti kita memperjuangkan iman kita dan Islam kita saat ini, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman serta husnul khatimah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita perlu tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang lembut dalam menghadapi permasalahan-permasalahan umat, termasuk kita menghadapi orang-orang yang saat ini belum sholat atau sudah pernah sholat, belum pakai jilbab atau belum pernah menggunakan jilbab.
sementara mereka mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaannya kembali kepada kita sebelum menghukumi mereka, sudah nggak dakwah kita sampai ke mereka? Sudah nggak kita bersabar untuk membimbing mereka? Yang namanya menyeru itu butuh kesabaran. Kadang kita lebih banyak memvonis, menghakimi dibandingkan mengajak. Ya kan? Belum Ustaz, sabar. Doakan mereka supaya masuk ke dalam orang-orang yang diberi hidayah. Itu sikap pertama, sabar menghadapi mereka. Kedua, sikap kedua, bimbing mereka semampu kita. Kalau kita susah dengan ucapan, minimal kita ngasih buku. Kalau buku mereka tidak baca, beri risalah-risalah singkat. Kok bisa ya? Yang harus kita pahami saat ini, mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan jilbab bukan karena mereka tidak cinta kebaikan, tapi karena adanya syubhat yang ada di dalam hati mereka terkait dengan sholat, terkait dengan jilbab. Syubhat inilah yang harus kita singkirkan. Dan kitalah yang bertugas, kitalah yang berkewajiban untuk menerangkan hal itu kepada mereka, sedikit demi sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang penyeru kepada nilai-nilai Islam atau dai harus bersikap bijak. Sikap bijaknya apa? Kata Syekh Utsaimin, di antara sikap tidak bijaknya seorang dai, dia menyeru manusia untuk sama seperti dia saat ini. Kalau kita ngajak manusia, orang-orang di sekitar kita harus sama seperti kita, bentar dulu. Orang itu belum mampu mencerna seperti kemampuan kita mencerna. Sulit. Ya. Jangankan masalah sholat, jangankan masalah jilbab, ya. Masalah konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah itu, dia harus mengilmuinya. Mereka terkena syubhat. Kalau saya berilmu, nanti saya punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Kok dikit usah, kita durung sanggup. Ya enggak? Itu persoalan juga pelik. Maka cara yang terbaik yang ketiga adalah ajak mereka tidak untuk sama seperti kita, tapi mengenalkan kepada mereka terhadap Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan akidah. Yang terkadang kita ini terburu-buru dalam dakwah. Baru saja orang itu senang dengerin kajian, baru saja orang itu senang dengan Islam, sudah tahu nggak? Cadar itu wajib. Mundur akhirnya, maaf, anak nggak sanggup pakai cadar. Wajib jenggotan itu, waduh, saya kerjanya di tempat yang jenggotnya harus klimis. Mundur lagi, nanti dulu. Perbaiki dulu akidah mereka, karena akidah yang baik akan memunculkan orang yang kuat dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya tanya sama mereka yang meninggalkan sholat, tahu nggak kalau sholat 5 waktu itu wajib? Tahu. Apa kita menghukumi kafir? Nggak bisa. Yang kita hukumi kafir itu yang benar-benar mereka mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Tapi kan ada hadis Ustaz yang meninggalkan sholat sebentar, kita bukan ulama. Jangan memposisikan kita sebagai ulama. Hati-hati mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Bukan urusan kita, ulama, tingkat ulama. Maka upaya yang harus kita lakukan kepada mereka, selain kita menyeru kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, kita banyak berdoa untuk mereka. Anak tanya sama antum,
Antum punya kakak yang nggak pakai jilbab? Punya? Pernah nggak doa full untuk dia? Enggak. Doa lagi, Allah ya Allah, luaskan rezeki aku. Gitu lagi. Tapi nuntut sama kakak sendiri pakai jilbab yang benar. Padahal doa kita itu hidayah buat mereka. Ya tidak? Antum punya adik yang nggak pakai jilbab? Antum doain dia? Doain Ustaz apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang kita nggak doa kepada Allah untuk mereka. Betul nggak? Jujur kita begitu. Sehingga ketika kita jujur, kita adalah orang yang mengabaikan mereka dalam doa-doa kita, maka kita tidak perlu banyak nuntut mereka harus sama seperti kita. Kita harus tahu ternyata mereka butuh doa kita untuk sekedar mendapatkan hidayah. Karena apa? Mereka saat ini lupa sama Allah. Kita yang ingat, kuatkan mereka supaya dekat dengan Allah. Dengan apa? Doa kita. La yaruddul qadha'a illa du'a. Doa, kekuatan doa itu senjatanya orang beriman. Doakan mereka. Kakak ana itu orang yang paling ngecek terhadap orang yang bercadar. Kakak kandung saya. Dengan izin Allah hari ini beliau pakai cadar. Sudah 3 tahun dia pakai cadar. Ngecek dulu sama orang yang pakai cadar. Sabar dalam berdakwah itu. Ya. Kakak ipar anak pinternya pol-polan. Di ITB komlot, di Unpad komlot. Ya, kakak ipar. Tapi kalau bicara tentang Islam nolak. Ya enggak, Islamnya kita harus seperti Gunung Jati. Syekh Siti Jenar, Syekh Sunan Gunung Jati begitu. Tapi dia tahu. Hari ini beliau mengatakan as-sunnah dakwah yang paling baik. Sampai anaknya disekolahkan sama dengan anak-anak saya. Itu persoalan itu bukan persoalan kita. Saya nggak mampu mengubah mereka. Apakah Abu Lahab dirubah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Abu Lahab bisa dirubah oleh Rasulullah? Tidak bisa. Apakah Abu Talib yang punya ikatan hati antara diri Abu Talib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Talib berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak saudaraku, kalau seandainya mereka datang untuk mengambil dirimu dan mencelakai dirimu, demi Allah aku ada di hadapanmu, di hadapan mereka sebelum mereka menyentuh dirimu. Cintanya yang begitu besar lahir dari keturunannya sahabat-sahabat yang hebat. Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib. Bisa nggak masuk Islam? Bisa nggak masuk Islam? Bisa. Maka dari itu kekuatan doa adalah kekuatan yang harus kita lakukan. Mereka sadar, Abu Talib itu tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar. Islam itu benar. Tahu. Bisa nggak Rasulullah mengubah diri pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga ketika beliau wafat dalam keadaan kafir, berada di agamanya orang-orang kafir Quraisy, tak sedikit air mata yang tumpah dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menegur Rasulullah, menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau paling cintai sekalipun. Sesungguhnya Allah Maha pemberi hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Ini berarti kekuatan doa yang berbicara.
Sudah nggak kita berdoa mereka? Lo ada Ustaz. Kita perlu tahu juga yang kita sudah berdoa kemudian dia dapat hidayah, kembali lagi kepada asal mulanya. Karena dia tersubhatkan, Ustaz, setelah anak ikut kajian, setelah anak ikut orang-orang salaf, anak hidupnya makin banyak masalah, Ustaz. Istri yang tadinya setia, dadak-dadak pengen cerai, ya. Ibu yang tadinya senang sama saya, dadak-dadak seling ngomel masalah jenggot, masalah cingkrang, kan gitu. Yang tadinya enak naik mobil, turun mobil, sekarang naik motor juga udah kadang empot-empotan. Semuanya butuh uji, ya. Karena setan itu mudah menggelincirkan kita. Nah, jadi kalau kita di hadapan mereka yang hari ini belum berjilbab, belum sholat, tanamkan dalam jiwa kita rasa sayang kepada mereka. Bukan karena mereka ahli maksiat, bukan karena kita sepakat dengan kemaksiatan mereka. Mudah-mudahan kebaikan dan kasih sayang kita memberikan pintu hidayah kepada mereka. Itu yang kelima. Saya punya pegawai, sampai hari ini sholat be angel, puasa ge beli bisa. Ya Allah, diomongi angel. Ketika kita ke Losari, saya bilang sama dia, kamu sholat top. Iya Abi, saya mau sholat. Sholat bareng sama kita semuanya. Yang senang bukan saya saja, ternyata pegawai yang lainnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Besoknya nggak sholat lagi. Sampai hari ini nggak sholat lagi. Karena memang susah. Ngasih hidayah itu susah, nggak cukup dengan omongan. Contoh bahkan pun susah. Ya. Jangankan itu, ada orang yang anaknya sudah di pesantren bagus, ya. Pesantrennya salaf, udah ngerti tentang semua hukum. Tiba-tiba, Abi, Umi, anak pengen keluar dari pesantren, gak betah sama pesantren. Betul gak? Ngadepin orang begini itu susah. Ya Allah, pikirannya susah. Ngadepin anak-anak sekarang gamer. Ya Allah. Bukan kita nggak sayang sama mereka, bukan kita nggak pernah ngasih nasihat mereka. Mungkin nasihat sudah kalau ditulis berbuku-buku itu, mujalladat, berjilid-jilid. Tapi anggar memang konon satu kekuatan yang belum kita sentuh, doa. Atau bahkan kedua, kasih sayang kita belum menyentuh mereka secara sempurna. Dua perkara ini yang kita tinggalkan sampai Allah menegur kita, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling berwasiatlah kalian dengan kesabaran dan saling berwasiatlah kalian dengan kelemah lembutan, kasih sayang. Sudah belum kita menyayangi mereka yang hari ini belum berjilbab? Bukan berarti berarti anak tetangga kita sayang belum berjilbab. Bukan. Masih ada adik kita, kakak kita, bibi kita, ibu kita, ponakan-ponakan kita, atau bahkan putri-putri kita yang belum pakai jilbab. Kemudian kita berdiam diri, ngotak-ngotak itu. Ustaz, ana nggak mau bicara sama adik anak. Kenapa? Adik anak nggak pakai jilbab. Adik anak nggak mau sholat. Salah. Mereka butuh nasihat kita. Anak punya adik sepupu yang dari kecil seperti ini karena tidurnya terus berduaan sama dia. Sekarang jadi polisi. Kalau ngomong ke saya, "Got sini, got." Kalau lagi ngejek tuh, pasukan jenggot sini.
Ya. Itu kalau lagi dia errornya begitu dia. Nah, kalau lagi nggak errornya A. Ngapain sih apa kayak gini? Ngapain sih dakwah tuh? Apalagi lagi musim teroris. Ya. Dia polisi masalahnya dan intel. Kan gitu. Wah, terus lambat laun akhirnya dia mau sholat. Ustadz ini bagus nggak? Siapa sih? Diomongin saya sih nggak mau. Boro-boro denger. Udah ngeliat saya aja sumpok dia. Dia WA, Ustadz ini bagus nggak? Cemplong, siapa? Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Bagus. Iya nih, adem. Wah, gitu. Udah malam dah. Ngomong adem aja udah lumayan itu. Kan gitu. Terus lagi, hati saya lagi kacau. Bisa nasihatin nggak? Ayo kita ke warung kopi bareng, ngopi bareng. Terus dia nyodorin, nih, masalahnya dia sudah dijabarkan sama Ustadz ini. Ustadz siapa ini? Ternyata dibuka. Ustadz siapa? Halim Naro itu Ustadz Armen. Halim Naro rahimahullah ta'ala. Ya sudah bagus. Iya ini enak, nyentuh, nangis. Alhamdulillah. Besok-besok kemana-mana celananya cingkrang. Saya ikut as-sunnah tapi hatinya belum sempurna. Iya, sok kemana aja. Waktu kita berjalan ke Jawa Tengah saja bersama, dia celananya 3/4. Saya bisa ngomongin boro-boro. Ngomong aja nggak dianggap, tapi beliau selalu rupanya bercermin, berkaca, yang akhirnya dia terima. Sampai dia ngomong, punten nggih, barangkali kita asunai durung lengkap. Asunanya kadang orang ngomong kayak gitu. Ya Allah, itu semuanya hidayah. Jadi sabar ini dua perkara yang terakhir yang antum pegang. Doa dan kasih sayang antum kepada mereka. Kasih sayang antum. Termasuk anak nyuruh sepupu anak yang 2 orang ini yang anak didik dari kecil, ngaji sama anak, sama Budi juga. Anak kecil itu di sana didik. Diajarin tauhid, ya gedein dablek. Tapi bagian baik dikongkon main futsal, terus ayo main futsal, terus beli apa. Supaya dia akhirnya lama-lama masa gaulnya awal-awal sayanya nggak enak kan, masa teman-teman jenggotan saya nggak. Is bagian. Dia ngerokok saja nanya, boleh nggak ngerokok? Terserah kamu, kan gitu. Ya udah, is ngerokok belah bagian. Nggak masalah. Lama-lama dia terus mau menerima. Ini yang harus kita harapkan. Karena kita kalau pakai omongan, pakai haram ini haram, nggak bisa. Nah, bibi saya sebulan yang lalu tahlilan. Bibi saya kan sudah meninggal. Sebulan lalu tahlilan. Sepupu saya japri ke kakak saya dan ke saya. Preben tahlilan beli bokat alirane wis melu indra kabeh. So, bayangkan. Saya bilang kita tahlilnya setiap waktu dalam 5 waktu kita. Ya wis kesuwun berarti masih doa nang bibi. Padahal boro-boro. Maksudnya ke sana kan gitu. Datang ke rumah. Mereka itu subhanallah, mereka itu bukan orang yang benci kebaikan, bukan benci terhadap kebenaran enggak, tapi mereka itu terhalangi dengan syubhat mereka akan kebaikan dan kebenaran. Seperti dahulu kita terhalangi pikiran kita akan kebaikan dan kebenaran. Jujur, anak dulu waktu SD itu sering bikin Bima, Arjuna, kemudian bikin lagi Nakula, Sadewa, Yudhistira. Anak buat dipahat, tuk, walaupun nggak persis, walaupun banyak errornya, tapi terus latihan sampai bisa. Nanti ibu saya ngasih gitu aja jempol, gambar udah persis, belum persis dipersisisin lagi
sampai persis ini bagus. Nanti besok kalau mau pesantren, saya pengen bisa ngilang, pengen bisa sakti kayak Bima. Nontonnya Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Kang Lumuten, setongkat-tongkatnya Lumuten. Itu saya SD. Ya. Dan saya teringat betul, saya itu pakai bajunya kakak saya yang jubah itu, jubah tanpa kancing, saya pakai. Terus pakai udeng-udeng, Sunan Gunung Jati. Saya seperti itu, kelas 5, kelas 6 SD. Sampai ketika ibu saya nawarin mau masuk SMP mana, saya sudah keterima di ST. ST itu apa? Sekolah teknik yang di Kebumen. Saya batalin, saya pengen masuk pesantren. Subhanallah, dipertemukan oleh Allah dengan Ustadz Rayyan rahimahullah ta'ala. Dulu kita manggilnya Didit, ya, rumahnya di Kusna, ya, tetangganya Ustadz Yusuf Uthman Baisa. Pesantrennya di Kak Yusuf aja, enak. Pas datang ke sana, berarti ilmu kebal, ilmu hilang, ilmu mabur, salah kabeh. Padahal dulu pengen seperti itu. Jujur itu saya. Jujur pengen bisa ngilang, jujur pengen bisa, wah wis pokoknya kang beli-belilah. Sampai saya belajar silat di Pancatunggal sama Pak Arifin. Nah, ada yang kenal Pancatunggal? Pak Arifin di belakang Hotel Nusantara, dia kebal bacok dulunya katanya, nggak tahu bener enggaknya. Saya belajar ilmu-ilmu gitu sama dia. Subhanallah, Allah memberikan hidayah melalui saya masuk pesantren Al-Irsyad. Baru saya tahu, oh iya begini ini salah, begini salah, begini salah, begitu salah. Hidayah dari. Nah, jadi kalau kita bicara mendakwahkan orang saat ini belum pakai jilbab, belum mau sholat, jangan terburu-buru menghakimi mereka. Teruslah bersabar, teruslah kita memberikan kesabaran itu, dan teruslah kita memberikan kelemah lembutan. Apa dalilnya? Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dua ayat ini pegang. Itu poin ke 5. Adapun poin yang keempatnya, banyakin doa untuk mereka.